إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله. إياك نخص خصوصا إلى حضرة أنجمان مصنف هذا الكتاب حمام الزادة. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وإلى طاعتك المحبين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهمنا ملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله rabbil alamin. Jamaah sekalian, kita melanjuti kajian tafsir surah Yasin. Baru beberapa ayat, kita mulai 6 ayat. Kita lanjutkan dengan ayat berikut ini. Tanzilal Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Tanzilal Azizir Rahim. Tanzila dibaca fathah. Penjelasannya sebagaimana Syekh Hamamizadah menyebutkan dalam tafsirnya, fa'in quri'a bin nasbi, maka apabila dibaca tanzila bin nasbi dengan nasab, yakunu, maka keberadaan nasbuhu, nasabnya itu bil fi'il mahdzuf, dengan fi'il yang dibuang. Jadi dibaca tanzila harus ada argumennya, alasannya. Kenapa dibaca fathah tanzila, tidak tanzilu? Jadi ulama di sini menerangkan fa'in quri'a, maka apabila dibaca bin nasbi dengan menggunakan nasab, yakunu, maka itu adanya nasbuhu, keberadaan nasabnya bil fi'il mahzufi, dengan fi'il yang dibuang. Jadi alasan tanzila karena ada fi'il yang dibuang. Fatakdiruhu, maka takdirnya ikra tanzilal azizir rahim. Itulah alasan seorang ulama kenapa ayat ini dibaca tanzila. Jadi secara nahwiyahnya seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa dibaca tanzila, tidak dibaca tanzilu. Tanzilal azizir rahim, karena ada fi'il yang dibuang, takdirnya ikra tanzilal aziz. Yakni ya Muhammad, maksudnya ya Muhammad artinya wahai Muhammad, ikra al-munazzala minal azizir rahim. Bacalah wahai Muhammad apa yang telah diturunkan minal azizir rahim, dari Allah yang maha perkasa, ar-rahim yang maha belas kasih. Tetapi wa in quri'a, dan apabila dibaca birofi dengan rofa, yakunu khobaron, maka keberadaannya jadi khobar lil mubtada'i mahdzufin, terhadap mubtada yang dibuang. Jadi boleh dibaca tanzilu, boleh dibaca tanzila.
Ini namanya ngaji ya. Jadi ada pengalaman lah. Boleh dibaca Tanzilul Azizir Rahim, boleh dibaca Tanzilul Azizir, tapi kudu punya argumen, punya alasan. Kenapa dibaca Tanzilu? Kenapa dibaca Tanzila? Jadi harus ada alasan. Jadi jangan sampai ditanya nggak tahu kenapa Pak. Gue mau kata guru, ya jangan. Jadi ada alasannya. Tanzilul Azizir Rahim boleh dibaca Tanzilul Azizir Rahim. Inilah manfaatnya ngaji tafsir. Jadi baca Tanzil boleh, dibaca Tanzilul Azizir Rahim. Jadi kalau Tanzilu jadi khobar mubtada yang dibuang. Kalau dibaca Tanzila jadi maf'ul bih, fi'il fa'il yang dibuang. Asalnya Iqra ya Muhammad. Kalau dibaca Tanzilu ini jadi khobar mubtada yang dibuang. Jadi boleh dua-duanya, Tanzila boleh, Tanzilu boleh. Jadi baca dua kali Tanzilul Azizir Rahim atau Tanzilul Azizir Rahim. Jadi kalau dibaca Tanzilu hadal Quran munazzalu alaika. Ini Al-Quran yang telah diturunkan kepada wahai Muhammad. Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasitoti Jibril alaihi salam, dengan pelantaran malaikat Jibril alaihi salam, minallahi dari Allah. Jadi ini ayat diturunkan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dalam satu riwayat mengatakan Imam Musbi, malaikat itu pernah datang ke Rasulullah selama hayatnya 24.000 kali. Siapa itu? Di Imam Nawawi bahwa malaikat Jibril selama hidupnya Rasulullah pernah turun 24.000 kali. Bayangkan aja, Quran setiap ayat turun. Quran berapa? Kali berapa surah? Ya, berapa ayat, berapa surah? Jadi ada 6.666 ayat. Itu aja dari situ sudah terhitung 6.666 ayat. Setiap ayatnya yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril alaihissalam. Belum kepentingan yang lainnya. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, diperintahkan Allah untuk turun menemui Nabi Rasulullah SAW di luar, menyampaikan risalah atau mukjizat seperti ayat-ayat Quran. Di luar itu pun ribuan kali. Bayangkan seumur hidupnya Rasulullah hanya 63 tahun, 24.000 sehari berapa kali? Kalau dihitung, ya kita mah nggak mau menghitung kan, banyak komputer juga malas ngitung sampai terhitung miliaran, semalaman nggak tidur bisa jadi. Gitu kalau ngitung miliaran sampai pagi juga nadenin, ya. Tapi kalau ngitung ayat ini yang malas, jangankan ngitung, baca aja setiap malam dah 10 ayat aja, setiap malam rutin. Itu jarang yang kontinu, jarang yang berurutan. Cuma bulan puasa doang paling hatam. Di luar bulan puasa jarang hatam. Jarang hatam. Cuma nanti ada yang unik, malaikat diperintahkan turun oleh Allah kepada Rasulullah hanya untuk tujuan lain. Bukan tujuan untuk menyampaikan ayat Al-Quran. Jadi Tanzilul Azizir Rahim boleh, Tanzilul Azizir Rahim boleh. Cuman argumennya kalau dibaca Tanzila jadi maf'ul bih, dari fi'il fa'il yang dibuang. Kalau dibaca Tanzilu jadi khobar mubtada yang dibuang. Artinya hadal Quran munazzalu alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallahi. Al-Aziz, Allah itu yang maha perkasa.
Jadi kalau sekarang kita kenal dengan rudal Iran hebat, ya, itu izin Allah. Karena tujuannya untuk membela Islam. Ya. Jadi ada rudal namanya Sijil, Ka'asfin Makbul. Al-Aziz, Al-Ghalibu, Al-Muntaqimu minal Ma'as. Allah yang maha perkasa, Al-Ghalibu yang galibnya. Aziz itu diartikan Al-Muntaqim. Apa Al-Muntaqim? Allah yang maha kuat, berdiri dengan zatnya yang maha hebat. Kuatnya Allah, hebatnya Allah, perkasanya Allah terhadap siapa? Minal Ma'as, terhadap orang yang melakukan kemaksiatan. Disitulah orang yang melakukan kemaksiatan Allah akan tunjukkan kehebatan dan kekuasaannya, betapa dahsyat dan kekuasaan Allah. Minal as, dari golongan orang yang suka melakukan kemaksiatan. Jadi kehebatan siksaan Allah, maha perkasanya Allah menyiksa orang yang berbuat zalim atas dirinya. Jadi kalau Allah menyiksa hambanya, bukan Allah zalim, karena itu carian sendiri. Bukan Allah zalim. Jadi Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, karena hambanya aja yang badal. Ya, disuruh ngalor gitu, disuruh Jumat malah mancing, disuruh sholat subuh malah masih di tempat mancing. Masya Allah. Itu kan namanya pembangkang. Ya. Katakanlah seperti Israel. Ar-Rahim, Allah yang belas kasih. Kepada siapa Allah hanya akan menunjukkan rahimnya? Lil muti'in, kepada orang yang melakukan ketaatan. Jadi Allah ada Al-Aziz, ada Ar-Rahim. Kalau Al-Aziz ditujukan kepada orang yang berbuat maksiat, kalau Ar-Rahimnya Allah akan ditujukan kepada orang muti'in yang taat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muti'in, akan berjumpa dengan rahimnya Allah, jangan berjumpa dengan Al-Aziz yang maha perkasa Allah. Di Pakro, bacalah ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, hadal Qur'ana, ini Qur'an lil munkarin, kepada orang-orang yang mengingkari, hatta yasma'u kalami, sehingga mereka yang berbuat inkar, yang pembangkang, mendengarkan kalami, kalam-kalamku, pembicaraanku, kaulku, kata Allah. Wa yakhafu minni, dan agar mereka takut kepadaku. Sampaikan Muhammad kepada mereka, para pembangkang, bahwa ini Al-Quran diturunkan untuk apa? Supaya mereka dengerin kalam-kalam kata Allah. Wa yakhafu, dan mereka ada rasa takut kepadaku. Wa yaqifu ilal insaf, dan mereka akan kepada sebuah keinsafan atau kepada sebuah penyadaran. Dia agar mereka sadar Muhammad, supaya mereka mau mendengarkan kalamnya. Kenapa begini? Karena kebanyakan orang kadang telinga, tutup telinga, gak mau dengerin ayat-ayat Quran. Tapi Rasulullah diperintahkan Allah, bacakan di depan mereka, supaya mereka dengerin, supaya mereka mau sadar atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Jadi bangsa jin pernah berhenti ketika mendengarkan Rasulullah baca Quran habis subuh. Itu jin masuk Islam setelah mendengarkan Rasulullah baca Quran habis subuh. Jadi kalau habis subuh rutin baca Quran, itu Rasulullah biasa habis subuh baca Quran. Jadi ada 9 jin lewat, tahu jin dari mana tuh ini? Lewat jin. Makanya di Quran ada surah jin. Jadi bukan al-jin, ada surah jin, itu sejarahnya. Jadi ada 9 jin lagi lewat, Rasulullah lagi baca Quran, berhenti. Bayangkan jin aja mau berhenti gitu kan. Berhenti dengerin Rasulullah baca Quran. Tahu kalau lagi baca Quran kabur gitu.
Bayangan. Saking enaknya dengerin baca Quran, jin melongo-melongo aja gitu. 9 jin itu berhenti. Sampailah dia masuk Islam. Gara-gara dengerin Rasulullah baca Quran. Jadi nggak harus didakwah lagi. Ini kan ngajak nih dakwah kepada mereka yang tidak mau mendengarkan bacaanku atau bacaan ayat-ayatku, kata Allah. Dan supaya mereka takut dengan ayat-ayat. Jin aja masuk Islam gara-gara dengerin baca Quran doang. Masuk surah jin. Makanya kalau yang kerasukan baca surah jin, baca ayat itu, baca aja. Kalau jin mau silam, kalau enggak dia malah ngelawan. Ya malah ngelawan dia. Bacanya yang benar, yang pasti. Jangan diajak ngobrol, dari mana ini, siapa ini, jangan. Jadi ngacuin kita baca Quran tuh. Jadi doanya baca aja. Jadi ngacuin supaya berhenti, maksudnya baca Quran tuh. Triknya jin begitu. Kalau didoakan dia kerasukan, didoakan malah ngajak ngobrol. Jangan dihiraukan, terus saja baca. 4 balik juga insya Allah. Tahu kalau bacanya malu. Dia bisa nyalain kadang-kadang. Salah tuh bacanya. Bisa nyalain, kenapa? Jin dulu kan muslim, orang beriman, itu biangnya jin iblis. Hebatkan dia imannya. Di ibadah di langit pertamanya 20.000 tahun. Kadang ibadah di atas, kadang ibadah di bawah, bisa terbang. Dia setara dengan malaikat, punya sayap. Itu jin ya. Jadi kalau menang lebih jauh nanti ada suruhnya tuh, suruh jin. Seperti apa sih? Ada nama-namanya, dia punya nama. Cakep-cakep kalau namanya. Si Al-Abid, ada ibadah dulunya dia. Jadi kalau nyalahin orang baca Quran, ya benar dia orang pertama makhluk Allah yang beriman juga kepada Allah dulunya. Ya kalau bertajin panjang deh ini. Ya. Jadi kembali kepada ayat ini, Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz Ar-Rahim, artinya Al-Aziz Allah Maha Perkasa. Ditujukan keperkasaan Allah, kekuasaan Allah terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Maka mukmin dibagi 3. Ada mukmin as, ada mukmin mukhlis, ada mukmin satu lagi mukmin mukmin nifaq yang penting. Ada mukmin as, ada mukmin nifaq, ada mukmin mukhlis. Siapa yang disebut mukmin mukhlis hanya dimiliki oleh para nabi, para wali, para sahabat. Itu mukhlis mukminnya. Artinya mukminnya imannya kepada Allah benar-benar ikhlas. Hanya karena Allah imannya. Kalau kalangan manusia, jadi kan kadang-kadang imannya palsu. Dia berpura-pura beriman bisa. Ya. Tapi kalau nabi nggak bisa begitu. Disebut mukminnya mukmin mukhlis kalau para nabi. Kalau mukmin as ya kita lah, kadang beriman, kadang maksiat. Iman juga, maksiat juga. Maksiat kenceng, ibadah kenceng. Bukan barang di sini. Ya. Jadi itu disebut mukmin as. Ada mukmin nifaq, beriman tapi munafik. Munafik ini sifat munafik hanya dimiliki oleh manusia, makhluk Allah. Jin nggak pernah munafik. Jin mau kafir beneran, mau jahat beneran. Dia nggak pernah pura-pura. Kalau manusia mah kan ada pura-puranya. Pura-pura muslim bisa, pecinya bagus, ya mudah-mudahnya bagus, tapi hatinya munafik. Ya, jadi menunjukkan keislaman, keimanan hanya di depan orang banyak. Ketika sendiri mah nggak sholat, nggak puasa. Yang malah melawan menentang hukum Allah. Banyak di kalangan manusia yang begitu. Ketika dilantik, pecinya bagus, dasinya bagus, jasa bagus, tapi setelah dilantik ngaco lagi aja. Ngaco lagi, banyak manusia yang begitu. Kalau jin mah enggak. Jin mah enggak pura-pura, jahat ya. Jadi nggak sifat munafik nggak ada pada jin.
Jima kafir, muslim. Sekali muslimnya taatnya luar biasa. Tapi ketika dia durhaka kepada Allah juga sangat dahsyat. Durhakanya sampai melawan Allah. Itu jin. Ya. Yang mudah-mudahan mukmin kita mukmin mukhlis. Ya, ikhlas kepada Allah iman kita. Lalu gunanya ini untuk apa difungsikan Allah? Tanzilul Azizir Rahim litunziru qauman unziru aba'uhum. Jadi untuk jadi peringatan, pelajaran kepada siapa? Kepada kauman, satu kaum. Ma'unziru aba'uhum, kaum tersebut yang tadinya tidak mau dikasih peringatan, dikasih ajaran. Siapa mereka yang tidak mau dahulu? Aba'uhum, bapak-bapak mereka. Makanya sini alam ditaklil, ditanzila kila pama bima unziro an-nabiyyu. Jadi bisa dua maknanya. Ma di sini bisa dimanakan alladhi atau maknya linafin. Mereka sama sekali tidak mau. Tidak mau diberikan peringatan oleh Allah. Siapa mereka yang dimaksud? Aba'uhum, bapak-bapak mereka dahulu. Siapa bapak-bapak mereka? Bangsa Yahudi. Jadi kita lihat ayat lam tunzir aba'uhum, tidak mau mendengarkan peringatan bapak-bapak mereka. Al-aqrabuna irtaqawala mudatal fitrapatroh. Jadi mereka yang disebut mereka di sini bapak-bapak mereka di zaman Nabi Ismail. Jadi tidak mau menerima patroh, jedah dari nabi ke nabi. Jadi patroh itu disebut jedah, masa dari nabi ke nabi. Wakilah dan sebagian ulama mengatakan ma bimakna alladhi. Jadi ma unziru abahum, ma bisa dikatakan alladhi. Aini tunziru qamalladhi unziru bihi abahum. Fahum ghafilun. Maka mereka bapak-bapak tadi mereka itu ghafilun, semuanya lalai. Anil iman, daripada iman. Jadi mereka lupa dengan keimanan kepada Allah, makanya tidak mau menerima mereka tentang ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau bimakna ya Muhammad anzalna ilaika hadzal Qur'an, kami telah turunkan ini Al-Quran kepada Muhammad. Fungsinya pertama litahwafa bihil kaum, untuk menakut-nakuti kaum tadi yang tidak ngeh, mereka yang sebagian melawan terhadap ayat-ayat Allah, itu kaum alladzina lam yakhafu, mereka yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Wal muradu minal qaumi, sebagian ulama mengartikan kaum di sini adalah kaum Quraisy. Yang dimaksud bapak-bapak mereka adalah kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu li'annahu bin zamani Ismail alaihissalam ila zamanika, dari zaman hidupnya Nabi Ismail sampai ke zaman kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada jeda dari zaman Nabi Ismail ke zaman Nabi kita Muhammad, selalu sangat jauh, itu tidak ada ribuan tahun. Jadi ada bukan kekosongan, tapi mereka tidak mau diajak benar, tidak mau diajak ke jalan yang benar. Jadi di sini mereka semuanya tidak mengakui maja'ahum nabiyun, apa yang telah didatangkan Allah kepada mereka seorang nabi. Mereka tidak mengakui nabi-nabi yang didatangkan Allah kepada mereka. Mereka tidak mengakui.
nabiun wala mursalun dan seorang rasul. Li'annahum ghafiluna, semua mereka tersebut ghafilun. Ghafilun itu artinya mereka lalai, mereka lupa dengan peringatan Allah. Padahal di zaman Nabi Ismail itu seorang nabi dan rasul Allah, tapi mereka tidak mengakui. Bahkan Nabi Muhammad pun mereka tidak mengakui. Siapa kaum itu? Nah, kaum Quraisy. Ya, kaum Quraisy, Arab Quraisy itu. Wala mursalun li annahum ghafiluna la ya'rifuna dina. Mereka sampai tidak mengenal agama, wala syariatan dan tidak mengenal syariat. Jadi sampai begitu mereka, sampai nggak mau menerima wahyu dari Allah yang disampaikan lewat nabi-nabinya, sehingga mereka tidak mengenal agama. Kalau sekarang apa? Tidak mengenal agama. Disebut ateis apa? Ateis, ya. Dan tidak mengenal nabi dan tidak mengenal syariat. Dan hidupnya umaim gitu. Sebodoh lah. Nggak ada urusan syariat, nggak ada urusan agama. Maka Allah menurunkan ayat laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah berhak al-qaul ucapan. Jadi Allah berhak mengucapkan apa yang mereka lakukan. Kenapa Allah berhak atas ucapannya kepada mereka ala aksarihim fahum la yu'minun? Terhadap kebanyakan mereka memang fahum la yu'minun, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya laqad haqqal qawlu, Allah berhak menghadap mereka. Allah berhak menyiksa mereka ala aksari, atas kebanyakan mereka. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala alima bi ilmihi al-azali. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang karakter, sifat, perilaku mereka, akhlak mereka. Ada mereka seperti tadi disebutkan tidak mau menerima kebenaran. Jadi tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh nabi-nabi dan Rasulullah. Allah Maha mengetahui itu bi ilmihi, dengan ilmunya Allah al-azali, dari zaman azali. Inna aksara Quraisy la yu'minuna billahi, karena kebanyakan orang Quraisy saat itu tidak mau beriman mereka semua billahi, terhadap Allah, wa risalati Muhammadin alaihissalam, dan kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seperti siapa mereka membangkang dan tidak mau menerima? Ka'abi Jahlin, seperti Abu Jahal, itu pembangkang luar biasa. Abu Jahal, wa Utbah dan Utbah, wa Syaibah wal Mughirah wa amsalihim, dan yang serupa dengan mereka. Jadi Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah dahulu yang hidup di masa Nabi, mereka tidak mau kebenaran yang datangnya dari Allah. Rasulullah kan pernah mengundang mereka semua ketika apa? Ketika Rasulullah turun Isra Mi'raj. Pagi-pagi Rasulullah mengundang semua Quraisy. Diundang oleh Rasulullah untuk menceritakan pengalaman semalam. Ditantang oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Muhammad, lu masih bau kunyit. Gua ini paman lu ponakan, masih bau kunyit. Bocah baru kemarin apa lu? Kalau bahasa kitanya, ya bahasa kita, belaku lu baru anak kemarin, gitu ya. Itu sampai begitu Abu Lahab, Abu Jahal nantangin Rasulullah. Alihada jama'tana, untuk ini kami dikumpulkan, cuma mau dengerin berita tentang kamu tadi naik ke langit, itu Isra Mi'raj. Makanya disebut Abu Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Asalnya namanya Abdul Hakam, punya nama benar, dia punya nama asli Abdul Hakam. Disebut Abu Lahab karena pernah nunjuk di depan muka Nabi. Lu Muhammad, bocah kemarin, mau ngapa lu? Ditunjuk. Akhirnya dikutuk oleh Allah, turun surah tabat yada Abi Lahab wa tab. Tabat itu celaka, kedua tangan Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab, dan celaka.
Karena gara-gara dia nunjuk di muka Nabi gitu. Muhammad, lu bawa berkencur, baru anak kemarin. Sampai begitu. Atau malah menunjuk, akhirnya Allah turun ayat tabat yada abi lahabim wa tab. Jadi jangan suka tunjuk-tunjuk. Jadi kata barang itu. Kayak Abu nunjuk muka Nabi. Sampai turunkan ayat Allah tabat yada abi lahabim wa tab. Rasulullah memperingatkan karena akan masuk ke nerakanya Allah orang yang membangkang, yang tidak mau menerima risalah dari Rasulullah. Jadi itu Abu Lahab ketika dia dengar akan dimasukkan neraka oleh Allah ketika orang tidak taat kepada Allah dan tidak mau patuh kepada hukum Allah. Turun lagi ayat tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna. Karena Abu Lahab nantang, hai Muhammad, ukur neraka berapa hektar kau beli. Masya Allah, sampai begitu nantangnya. Muhammad, ukur tuh neraka gua beli berapa musuhnya Allah. Jadi bukan dulu lagi neraka dia mau beli. Di neraka aja dia mau beli tuh Abu Lahab, sampai begitu sombongnya Abu Lahab. Jadi kalau Abu Lahab itu punya kesombongan lewat batas. Ketika Allah turunkan ayat akan dimasukkan neraka orang pembangkang, orang yang melawan hukum Allah. Dia jawab, Muhammad, tanya sama Tuhan Allah berapa itu mau dijual neraka. Jadi orang kaya kan begitu lagunya. Ukur berapa meter kau beli, berapa dia maunya. Abu Lahab itu omongan. Abu Lahab bayangkan neraka aja dia mau beli. Kayak Israel lah. Begitu sombong combaknya. Yang mana turun Abu Lahab orang kafir begitu semua. Berapa duit Allah menjual tuh neraka. Gua beli Muhammad. Turun ayat ma'akna anhu maluhu wa ma'akar. Ada artinya kekayaan dia. Ya. Kekayaan seberapa banyak pun ada artinya ma'akna anhu maluhu wa ma'akar. Tidak akan ada artinya kekayaan yang dimiliki oleh Abu Lahab. Dia kaya kalau begitu ya. Kaya dulu. Jadi kalau kaya sedang aja dah. Karena sombong orang kaya sekarang biasa umumnya begitu. Umumnya. Jadi jangan sampai kalau kita ditakdirkan Allah jadi orang kaya, semoga dijauhkan dari sifat-sifat seperti Abu Lahab. Ya. Jangan seperti itu. Abu Lahab neraka aja mau dibeli, bayangkan. Terus ayat ini inna dapat ka'bi jahlin wa utbah wa syaibah wal mughirah wa amsalihim fal khitabu fi haqqi haula ilasiyah. Maka khitab yang ayat ini hanya untuk orang yang berbuat salah, berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakidil hujjah la li talibil iman. Jadi ini ayat untuk memperbuat hujjah, bukan untuk meminta beriman kepada mereka. Jadi ini ayat untuk menjadikan hujjah kepada mereka, bukan untuk sebagai meminta mereka akan beriman kepada Allah, bukan. La li talibil imani. Di Allah Ta'ala alima annahu laisu min ahli tauhid. Karena Allah Maha mengetahui bahwa sesungguhnya mereka laisu, bukanlah mereka min ahli tauhid, dari golongan ahli tauhid wal iman. Jadi golongan Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan golongan ahli tauhid dan ahli iman, bukan. Jadi maka ini ayat fungsinya bukan untuk meminta mereka supaya beriman, tetapi dijadikan hujah oleh Allah terhadap mereka. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqamahun. Ini gaya lagu orang-orang mereka.
Inna ja'alna sesungguhnya kami telah menjadikan fi anaqihim di pundak-pundak mereka aglalan. Apa aglalan? Jadi seakan-akan menolakkan, dia menjadikan aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Fahiya yang disebut aglalan fahiya ilal adqani, maka itu mereka menjadikan belenggu-belenggu itu di bawah dagunya gini. Orang yang menolak kebenaran kadang-kadang dagunya begini atau begini. Jadi mereka enggak merunduk. Itu orang menantang kan enggak merunduk, dinenggak ke atas. Padahal mereka la yaru syai'an, tidak melihat sesuatu di atas. Tapi gayanya orang belagu itu yang sombong bersepit sampai begini, seolah-olah dia yang paling hebat ya. Dia enggak pernah merunduk gitu. Ila aqad bahya ila aqani fahum muqmamun rafi'una ru'usahum wa duna absarahum. Mereka ngangkat kepalanya dan mereka wa duna absarahum, di matanya itu bukan merem, wa duna absarahum, melotot. Itu gaya orang seperti Abu Lahab kayak gitu lagunya tuh. Li'anna amudal illa fi unukil mabdul, karena orang yang melebihi batas itu meletakkan tangannya itu di bawah unuk, di bawah pundak. Unuk itu leher ya, ini. Jadi seakan-akan ya nenggak lah gitu. Warofa rosahu ila samai, dan mereka mengangkat kepalanya ke langit. Padahal walam yarosyai'an, mereka tidak melihat sesuatu. Wakilah, dan sebagai ulama mengatakan ya ikhbaru an ahwalil kufar. Ini berita tentang sifat dan perilaku keadaan orang-orang kafir begitu semua. Jadi nenggak kepalanya, jadi nggak mau tunduk seperti Israel yang digambarkan nggak murdah. Sebetulnya mah hanya dua, Israel sama Amerika doang yang kacaunya. Ya. Jadi Israel itu begitu, nggak bakal nunduk, dia diatur oleh aturan internasional, nggak mau tunduk, malah dia yang melawan yang aturan itu, yang melanggar aturan. Siapa yang teroris, mereka yang teroris. Nah, jadi bicara hari ini itu dicontohkan Allah, seperti itulah orang-orang kafir sejak dari dulu emang begitu. Ya, nenggak aja gitu, nggak mau nunduk, nggak mau tunduk kepada aturan Allah hanya dilanggar, apalagi aturan yang buat manusia pasti dilanggar, dilabrak lagi. Nanti tinggal ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'shaynahum fa hum la yubsirun. Ini lebih ramai lagi nih cerita ayat ini nih. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'shaynahum fa hum la yubsirun. Ini boleh ditiru nih ayat, artinya boleh dipakai oleh kita. Diamalkan di diri wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'shaynahum wa hum la yubsirun. Ini bisa diceritakan pas momennya tahun baru Islam, tahun Hijriah tanggal 10, diselamatkan Allah para nabi dan para rasul dari kejaran dan kepungan musuh. Intimidasi musuh terhadap para nabi-nabi dan rasul ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Insyaallah nanti kalau ada umur kita bahas masalah ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'shaynahum wa hum la yubsirun. Ya pas ketika Rasul dikepung rumahnya oleh musuh karena Rasul dapat ancaman yang mau dibunuh, hilangkan nyawa Muhammad. Hanya itu mereka yang inginkan dahulu, supaya Rasulullah itu tidak ada lenyap di muka bumi. Tapi selalu gagal rencana mereka, apapun gagal rencana mereka.
Ini seru lagi, kenapa ini ayat turunkan? Perintah Allah Jibril supaya turun kepada Rasulullah membacakan ayat ini. Rasulullah suruh ngambil kepala tanah, pasir lagi. Di sana kan nggak ada tanah, padang pasir. Dibacakan ayat ini, lemparkan ke musuh, tidur semua tuh musuh, tidur semua. Ya Rasulullah jalan nggak kelihatan karena mereka ngorok semua, pulas semua. Ini bercontoh ya oleh kita. Amalkan ketika ada musuh maupun kita, rauh sana ke pasir, bacakan itu. Teman-teman ijabah. Ya, agar mereka tidur semua, kita lari dan kalau ijazah sengaja mana sih? Laut tanah lemparkan ke musuh, bisa tidur itu sesuai dengan bunyi ayat wajahna mimbainnya dimsada wa bil khafihim sedang faksenahum fahum la yubsirun, nggak bisa lihat mereka. Tapi tergantungnya Maulina kali kalau jawab maju tuh kan, kalau jawab sama duit tinggal tulis mereka tidur. Ratusan ribu lemparin ini tidur mereka, nggak jadi nanya kita. Pada pulang mereka tidur lah, mendingan tidur dapat duit. Ini ayat wajahna mimbainnya ini sadda wa bin khabim sadda faksinau bahwa diterangkan musirat hadil ayat itu riwayat pihak Abi Jahal lagi wasohibi dan rekan-rekannya di Bani Mahzum, dari suku Mahzum. Sampai di sini nanti kita teruskan baca anak subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya